untuk mendapatkan iman. Betul Pak? Jadi pengakuan iman itu harus Allah yang memberikan pengakuan, dan Allah sudah berikan kisi-kisi, sudah berikan ketetapan bahwa iman yang betul itu adalah ini orang yang membuat dakwah. Maka cara mendapatkan iman itu, iman yang betul itu kan ada 3 caranya. Cara pertamanya kan dakwah. Dakwahkan. Itu selalu dakwahkan. Berarti dakwah ini adalah cara untuk mendapatkan iman. Jadi kalau mau iman betul, ya dakwah. Maka iman kita betul. Apa iman yang betul? Kalau contoh sederhananya iman yang betul adalah kalau kita di dalam hati kita ini itu tidak ada pengharapan kepada orang lain, tidak ada pengharapan kepada makhluk, tidak ada pengharapan kepada siapa-siapapun. Istri tidak berharap kepada suaminya yang memberikan nafkah. Ya, kalau dia lapar tidak berharap suaminya yang kasih makan. Suami kalau dia lapar tidak berharap istrinya masakkan misalnya. Jadi tidak ada pengharapan. Pengharapannya hanya kepada Allah. Artinya kalau lapar, ya Allah gerakkan hati istri saya untuk masak buat saya. Jadi dia tidak berharap kepada istri. Harapnya kepada Allah. Jadi segala sesuatunya dia selalu sampaikan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Apalagi meminta. Jadi tidak pernah meminta kepada orang lain, kepada makhluk, kepada siapapun. Meminta hanya kepada Allah. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk saya sholat. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk saya bisa beli mobil. Ya Allah, berikan saya kemampuan. Jadi selalu meminta hanya kepada Allah. Tidak pernah minta. Ini yang paling mudah untuk kita paham tentang berharap dan meminta. Maka iman kita itu adalah seperti ini. Kalau kita ini pengharapannya hanya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Dan ini para sahabat ini, mereka memiliki ini, keimanan yang betul. Para sahabat tidak pernah meminta kepada makhluk, kepada orang lain, hanya meminta hanya kepada Allah saja. Ya. Seorang sahabat, ya, yang sudah pulang dari dari takaza agama, pulang dari mana-mana, ya, tidak ada harta, tidak ada makanan di rumahnya. Dia tidak datang kepada Nabi, ya Rasulullah, karena kamu utus saya pergi keluar 4 bulan membawakan agama, akhirnya saya tidak bisa bekerja, maka tidak ada makanan di rumah saya, maka Rasulullah berikan saya makan. Sahabat nggak begitu. Tapi sahabat pula tidak ada makanan, dia minta sama Allah. Ya Allah, saya baru saja menunaikan takas agama ya Allah. Saya baru saja melaksanakan perintahmu ya Allah. Maka ya Allah tolong saya ini lapar, saya manusia biasa. Kalau saya lapar saya butuh makan ya Allah. Maka kasih saya makan ya Allah. Maka Allah berikan pertolongan kepada sahabat ini dengan imannya yang betul tadi, meminta kepada Allah. Maka Allah buat penggilingan gandumnya itu berputar sendiri, itu penggilingan gandumnya mengeluarkan gandum, Pak. Berputar terus sampai gandum itu banyak, penuhi rumahnya dengan gandum, bahkan sudah dibagi-bagi satu kampung Madinah. Tapi tetap berputar itu gandum, mengeluarkan gandum. Karena takut jangan sampai banjir gandum itu Madinah. Maka sahabat kasih rusak itu putaran gandum, penggilingan gandum, dihancurkan itu bentuknya seperti itu berputar. Karena takut jangan sampai kalau berputar terus ini banjir Madinah. Banjir bukan banjir air, banjir gandum, Pak. Maka dia kasih rusak. Maka besoknya kartu sehari kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin ada begini, ada begini, ada begini. Maka Rasulullah, ya kalau bahasa kita ya, untung kamu pecahkan itu gandum. Apa penggilingan? Kalau tidak, maka dia akan berputar terus, seluruh dunia dia akan penuh dengan gandum. Allahu Akbar. Sampai dunia kiamat akan berputar terus mengeluarkan gandum. Kata Nabi, kalau kamu tidak hancurkan itu, maka sampai dunia kiamat akan berputar terus mengeluarkan gandum. Ini imannya sahabat, Pak, sampai mampu mendatangkan seperti itu. Nah, kita berharap juga begini, dan kita pun pasti bisa. Karena sahabat ini kenapa bisa imannya begini? Karena Allah yang kasih iman. Allah memberikan pengakuan kepada sahabat ini. Dengan cara bagaimana? Sahabat buat dakwah. Jadi kalau kita buat dakwah, iman kita betul. Jangan kalau subhanahu wa ta'ala, ya, sahabat juga ini, itu sholatnya benar. Sholatnya itu betul-betul menjadi sholat itu penyelesai masalah. Jadi para sahabat pada saat Nabi dan sahabat bertubi-tubi masalahnya,
Ya. Kan perintah sholat diturunkan pada Mekah. Pada saat Nabi dalam keadaan tertekan betul. Bayangkan diboikot oleh orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yang lain dilarang berdagang, dilarang berhubungan dengan Nabi dan sahabat yang lain. Tidak boleh ngapa-ngapain Pak, dilarang berdagang, walaupun dia punya gandum yang nggak bisa jual. Karena dilarang itu orang Mekah, jangan kau beli itu produk-produknya daripada Nabi dan pengikutnya itu. Maka kehabisan mereka. Udah begitu mereka ditekan lagi. Kalau mereka ketahuan ini apa, disiksa mereka. Ya bagaimana Bilal dipinggir dengan batu besar, ya, Habab diseret di atas bara api, disiksa. Jadi mereka dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan masalah besar. Belum lagi Nabi kita didera dengan masalah yang luar biasa besarnya. Ya. Pada saat anak-anak meninggal, belum lahir sudah meninggal bapaknya. Masih anak-anak sekali, masih butuh kasih sayang orang tua, meninggal ibunya. Ya. Tidak ada yang merawat. Datanglah kakeknya dengan penuh kasih sayang merawatnya. Baru umur 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Setelah itu dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Maka Nabi ini pun, ya namanya manusia biasa juga butuh kasih sayang. Maka menikah dengan seorang wanita namanya Khadijah. Khadijah yang begitu mulia, memberikan penuh cinta dan kasih sayangnya kepada Nabi. Diperhatikan betul, disayangi betul, dibantu betul, semuanya dibantu. Maka Nabi begitu sayang, begitu cinta kepada Khadijah. Dalam keadaan tertekan, diboikot, tidak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba meninggal Khadijah. Apa enggak berat penderitaan waktu itu? Sahabat-sahabat pun sama. Mereka diboikot, tidak boleh ngapa-ngapain sampai mereka sudah kelaparan, tidak boleh lagi berhubungan dengan saudara-saudaranya lainnya. Dilarang. Luar biasa tekanan dan perlakuan yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu pada sahabat. Maka dalam menyelesaikan masalahnya ini, karena waktu itu mereka tidak ada media untuk menyelesaikan masalah. Setiap ada apa-apa mengadu sama Nabi, minta didoakan oleh kepada Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu solusi tentang masalah mereka. Apa itu? Sholat. Ya. Jadi dengan sholat ini kita menyelesaikan masalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan melalui sholat dan sholat. Jadi sholat itu adalah media untuk pertolongan kita. Cara untuk menolong kita dengan sholat. Maka begitu datang masalah yang begitu berat, begitu pelik, begitu banyak mendera bertumpuk-tumpuk di dalam kehidupan Nabi dan sahabat, Allah berikan solusi penyelesaiannya itu sholat. Turun perintah sholat. Maka begitu datang perintah sholat, sahabat bergembira ria, senang. Kenapa? Sudah tahu ada solusi kalau ada masalah. Solusinya adalah sholat. Jadi kalau ada masalah, sholat. Ada masalah, sholat. Mereka lakukan. Maka pada saat mereka diboikot seperti itu, mereka tidak rasakan sama sekali pemboikot itu setelah ada perintah sholat. Kenapa? Iman mereka sudah betul, hanya meminta kepada Allah. Sudah dikasih lagi media, cara untuk menyelesaikan masalah. Ya sudah, walaupun diboikot mereka tetap sholat saja di dalam rumah. Dan suatu masa akan datang kehidupan seperti ini dalam kehidupan kita. Bahkan ada masalah dan penyelesaian masalah kita hanya kepada mengadu kepada Allah. Dan medianya adalah sholat. Maka sahabat-sahabat mampu menyelesaikan perkara-perkara mereka dengan sholat. Ya, seorang sahabat, ya, pada saat peperangan kena panah, ya, sahabat ini kena panah, nancap di punggungnya, panah itu nancap di punggung. Maka setelah selesai perang, minta dicabut panah itu. Pas dicabut, yang namanya manusia pasti rasa sakit. Kulit daging ini kalau ada yang tembus masuk, ya pasti sakit lah. Apalagi panah itu kan maksudnya runcing, kemudian ada namanya itu yang ke belakang sini. Nah, jadi kalau ditarik itu tersangkut ini. Ya. Jadi kalau ditarik begini, ya tersangkut di kulit, sakit lah pasti. Ya namanya manusia kan, sahabat ini manusia juga, bukan malaikat. Jadi pas minta dicabut, aduh sakit. Ya biasa, manusia biasa mereka. Tapi apa kata sahabat? Jangan dulu kau cabut.
Sakit sekali saya rasa itu kalau kau cabut. Tunggu, saya mau wudhu dulu. Saya mau sholat. Nanti saat saya sholat kamu cabut itu panah. Maka sahabat ini sholat, Pak. Maka dalam sholatnya dicabut itu panah. Setelah sholat dia bertanya, kamu sudah cabut itu panah? Sudah. Kapan kamu cabut? Tadi waktu kamu sholat. Kok saya gak ada rasa sama sekali? Jadi sholatnya sahabat sampai seperti ini, dicabut itu panah, dia tidak rasa pada sebelum sholat, berteriak juga sakit. Kenapa sahabat ini manusia biasa juga? Jadi dicabut teriak sakit dulu ya. Saat di saat sholat dicabut, dia bertanya, sudah kakak cabut itu panah? Tidak ada rasa sama sekali, Pak. Karena sholatnya yang betul ini maka Allah selesaikan masalahnya. Ya belum lagi seperti yang tadi itu, dia lapar pulang dari Takasa karena tidak sempat bekerja, lapar habis persediaan di rumah, sholat datang itu dan berputar terus begini. Jadi sholatnya ini sahabat menyelesaikan semua masalah. Bahkan jawab Allah Subhanahu Wa Taala pada satu peperangan ada 2 sahabat yang diminta jaga malam, Hirosa, sahabat yang lain tidur. Sahabat yang lain tidur kan Israel, sahabat ini kan manusia, kalau ngantuk ya tidur. Maka sahabat yang lain tidur, yang 2 orang dikasih tanggung jawab ini jadi Hirosa, jadi pengamanan. Atau kalau kita istilahnya sekarang adalah siskamling lah. Satpam. Nah, gak apalah. Maka 2 orang ini suruh jaga. Ya. Maka dalam jaga ini kan 2 sahabat ini juga manusia biasa. Maka 2 sahabat ini dia bilang berbagi supaya kita ini nyaman dua-dua. Saya ini masih kuat, belum bangun ngantuk. Saya lihat saudara kamu sudah ngantuk, kamu tidur duluan deh. Ya. Nanti selesai kalau saya sudah ngantuk saya bangunkan, kita gantian. Nanti kalau sudah ngantuk saya bangunkan, kamu gantian. Tetapi kan kamu sudah tidur. Sepakat. Hanya sahabat yang satu tidur. Nah, sahabat yang satu ini dalam jaga malam itu dia sholat. Maka sholat. Datang tiba-tiba mata-mata musuh. Wah, mata musuh melihat. Wih, ini sahabatnya Nabi ini, anggotanya Nabi ini. Ya. Maka dia panah itu sahabat. Dia panah terus. Nancap di badannya itu sahabat. Tapi sahabat tidak pernah goyang, tetap sholat dia. Maka orang yang panah ini ketakutan. Wah ini, ya mungkin bahasanya wah ini bukan manusia ini jin pasti ini. Bahaya ini. Masa dipanah bertubi-tubi, berlumuran darah banyak, dipanah menancap dan tidak bergoyang-goyang, ini tetap dia sholat. Wah ini bahaya ini. Maka ketakutan Pak untuk masa-masa mata-mata musuh itu, ketakutan dia lari melapor sama pimpinannya. Wih bahaya. Itu di sana itu 1 orang saja seperti itu. Bagaimana kalau yang lain? Satu orang saja saya panah bertubi-tubi, saya panah dia tidak goyang. Sudah berlumuran darah dia masih tetap kuat. Seperti yang lainnya itu luar biasa. Kita tidak mampu hadapi dia ini. Jangan coba-coba. Udah kita balik saja. Nah, itu kartu sarinya. Maka ketakutan ini musuh. Pulang Pak. Gara-gara sahabat seperti ini. Jadi sholatnya ternyata menjadi penyelesai masalah. Mampu memenangkan peperangan, tidak berperang hanya dengan sholat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala inilah kehebatan sholat. Nah sahabat punya kekuatan ini, sholat mereka ini betul, maka mampu menyelesaikan seluruh masalahnya. Ini sahabat. Nah kalau kita buat untuk bisa mendapatkan kenapa sahabat bisa, jalannya ternyata juga sama, dakwah. Jadi dakwah ini memberikan kekuatan kepada sahabat untuk sholat. Dia laporkan ada itu. Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Jadi kita minta qulu qawlan sadida, disuruh untuk menyampaikan atau mendakwakan. Jadi kalau kita mendakwakan, Allah perbaiki apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amal-amal. Jadi dengan dakwah ini Allah betulkan amal. Maka kalau mau sholat kita butuh, ya dakwah. Kalau mau sholat kita mau jadi penyelesai masalah, buat dakwah. Maka akan selesai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kemampuan sholat yang betul. Sholat kita jadi betul. Kalau kita buat dakwah.
Jawab Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhanalah kita hari ini. Bagaimana yang namanya dasarnya dakwah ini? Dulunya sebelum kita buat dakwah, mungkin kita ada sholat. Ya Pak ya? Ya. Sebelum kita buat dakwah, kita belum sholat. Bahkan mungkin tabe, mohon maaf, kamu porangkan. Mungkin sebelum kita sholat, apa sebelum buat dakwah, mungkin kita masih mabuk di jalan-jalan. Ya. Dengar azan marah-marah. Apa itu? Doa di masjid itu. Ini kita tidur, pergi lagi azan. Mungkin ada yang dari bahkan pergi dari Pak di masjid itu. Ini kita mau tidur, pergi lagi azan. Mungkin ada di antara kita seperti itu, tapi tapi akan terjadi pas setelah kita dakwah. Allah berikan kita kesempatan untuk sholat. Bahkan sebelumnya kalau kita di sebelum dakwah susah datang ke masjid, tapi setelah dakwah lebih duluan tiba di masjid daripada Pak Doja, ya, daripada Pak Imam. Ya, sudah tiba di masjid, bahkan kita sudah berubah panggilannya, Ustaz. Karena kita tidak pernah sekolah agama, tapi sudah dipanggil Ustaz. Karena kenapa orang lihat kita ini sholat kita sudah betul. Setiap saat sholat di masjid, ya, Allah betulkan kita punya ibadah. Nah itu dari Allah. Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki ibadah kita dan kita sudah rasakan. Maka kalau kita buat dakwah terus, bukan hanya kemampuan sholat yang Allah kasih, tapi Allah berikan kemampuan sholat kita menyelesaikan masalah. Sebagaimana sholatnya sahabat. Jadi untuk mendapatkan perkara sholat, bagaimana sholat kita betul, ya dakwah. Ya. Dakwah untuk bagaimana sholat kita ini betul. Jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib disebut sebagai gerbangnya ilmu. Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Puluhan ribu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah tidak pernah khusus belajar tentang hadis, tidak pernah mondok maksudnya begitu. Ali bin Abi Thalib pun demikian. Ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Sabit, umurnya 12 tahun. 12 tahun Pak. Tapi dalam umur 12 tahun itu hanya 2 minggu mampu bisa menghafal, mampu bisa bercakap-cakap dan menulis bahasa Ibrani, bahasa Suryani. 2 minggu. 2 minggu saja dia bisa mampu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa orang-orang Yahudi. 2 minggu saja dia belajar. Dalam 2 minggu itu juga sekaligus bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasanya untuk orang-orang Parsi. Ya. Karena 2 negara terbesar waktu itu kan adalah dari Romawi dengan Persia. Maka dia belajar 2 minggu dia bisa bercakap dan bisa menulis. Bukan cuma bercakap, menulis. Apa enggak hebat itu Pak? 2 minggu 2 bahasa besar waktu itu dia kuasai. Ya kalau hari ini mungkin bahasa Inggris, bahasa Arab misalnya contohnya. 2 minggu saja ini kita belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, kita mampu bercakap Arab dan sekaligus menulis. Jadi artinya bisa baca Arab gundul, Arab yang tidak ada barisnya. Ya. Demikian juga bahasa Inggris. Hanya 2 minggu. Ini sahabat dulu mampu. Apa yang mampu? Kenapa mereka mampu seperti ini? Karena buat dakwah. Dalam buat dakwah inilah Allah berikan kepahaman mudah kepada para sahabat ini. Mereka ini belajar ilmu. Ilmu itu mudah dia serap. Perkataan Nabi, penyampaian Nabi itu mudah masuk di kepalanya. Dan bukan cuma masuk di kepala, melengket di kepala. Melengket di otaknya, artinya masuk dan tidak lupa. Kan ada juga hari ini mudah masuk, tapi mudah lupa. Ya. Jangan kita hari ini seperti itu Pak. Ya, kalau disampaikan, ingat cepat ya, coba kita masuk. Tapi tidak lama lupa lagi. Artinya tidak lengket. Nah ini sahabat tidak, mudah masuk dan tidak hilang, lengket. Kenapa mereka punya kemampuan ilmu seperti ini? Ya. Mereka mudah menyerap ilmu. Sampai Ali dikatakan gerbang, pintu gerbang. Ya, kalau pintu gerbang berarti kan kalau mau mendapatkan
ilmu ya wakil lewat ahli gitu kan. Kayak dia pintu gerbang. Misalnya kita mau ke Selayar ini, pas turun di Pamatata sana, ada pintu gerbang Selayar. Nah, kita sudah mulai memasuki Selayar. Itu yang pintu gerbang. Nah, Ali bin Abi Thalib juga adalah pintu gerbangnya ilmu. Wah, coba. Padahal Ali bin Abi Thalib masuk Islam umurnya baru 7 tahun. Pada saat Nabi hidup 7 tambah 23, berarti baru 30 tahun umurnya Ali pada saat Nabi meninggal. Tapi seluruh ilmu, seluruh apa yang ada di dalam dirinya Nabi itu ditahu oleh Ali. Ali menjadi ahli fatwa. Yang dikatakan itu tadi gerbangnya ilmu. Kapan sahabat Ali punya kemampuan begitu? Karena Ali ini selalu dakwah. Maka Allah berikan kepahaman ilmu tentang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kepahaman tentang ilmu. Ya, salah satu adalah kepahamannya para sahabat yang diberikan secara menyeluruh kepada sahabat adalah kemampuan memilih yang mana yang besar pada satu waktu bersamaan datang. Ya, pada satu waktu bersamaan datang para sahabat ini mampu memilih mana yang terbesar, mana yang Allah ridhoi ini. Kan tidak mungkin dua-duanya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Para sahabat mampu memilih itu, bahwa ini yang paling disenangi Allah, ini yang paling diinginkan oleh Allah sebenarnya adalah ini. Maka sahabat mampu memilih itu, dua perkara berdatang berbarengan dia pilih. Dan seluruh sahabat punya kemampuan itu. Kapan sahabat mampu? Karena sahabat kuat dakwah. Jadi dengan dakwah Allah berikan kepahaman ilmu kepada para sahabat. Dan dengan dakwah inilah para sahabat senantiasa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mencintai Allah. Sahabat senantiasa hanya bersikir kepada Allah. Ya. Jamalkan Allah Subhanahu wa taala.